Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang minda-minda itu bukan kita, Baklawi yang minda-minda nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Ya. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Baklawi. Sementara manuskrip-manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada, tidak ada itu Wali Songo keturunan Baklawi. Silahkan bukunya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat dari manuskrip-manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Baklawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Baklawi. Ya. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Baklawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 7, abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Nah, manuskrip palsu yang juga ditulis 1960, kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. Oh, dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia. 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Baklawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah. Bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas Undang-Undang Dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia,
maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O, yang merupakan jalur lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya, secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara ini. Kemudian menyikapi kiai-kiai yang masih terus berhusnudzon. Bagaimana menyikapi kiai-kiai masih husnudzon? Ya, husnudzon itu sudah saya katakan, la ibrata bidzannil bayyini khata'u, tidak boleh dijadikan pegangan husnudzon kalau sesuatu itu sudah nyata salah. Doraka hukumnya kita berhusnudzon kepada sesuatu yang jelas salah. Kalau dipaksa oleh ketua PWI Lampung, ketua PWI Lampung Selatan, gula itu asin, jangan mau. Wong kita sudah merasakan gula itu manis, kok Kiai Parman memaksa kita ngomong gula itu asin? Gak bisa. Kita harus itu sesuai dengan keyakinan kita. Kata Rasulullah, walau aftakal muftun, walau aftal muftun yang sering di roasting orang itu, mereka tidak sadar sedang merosting Nabi Muhammad. Karena kalimat walau aftal muftun itu adalah kalimat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah meyakini kebenaran, maka jaga kebenaran itu walau aftakal muftun, walaupun orang-orang berfatwa berbeda dengan dirimu. Ini adalah ucapannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di roasting katanya Kiai Imad itu tidak akan menerima apapun dalil yang dibawa oleh ulama sedunia karena dia sudah mengatakan walau aftal muftun. Ya kalau mendatangnya bawa dalil, ya kalau saya nggak nerima dalil, saya bisa dihukum, bos. Kalau kita ngomong sembarangan gak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Hayo kita adu dalilnya. Kalau tidak berarti Anda yang menyebarkan hoak selama ini. Tapi kenapa Kiai Suparman belum melaporkan orang yang nyebarin hoak? Enggak tahu, tanya sama Kiai Suparman. Kalau saya sibuk ngajar ngaji, nggak bisa lapor-lapor kemana-mana. Kalau di somasi numpuk saya banyak itu somasi. Saya biarkan aja, kapan mereka mau melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Cocok. Kita diskusi di pengadilan itu enak, Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki. Kemudian kalau perlu untuk hadap-hadapkan, di muqabalah dihadapkan. Mana dalilnya kamu? Coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu Pak Hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat Pak Hakim, kertasnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya Pak Hakim. Coba lihat tuh. Garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960 Pak Hakim. Bener ini kimat nih. Ini yang bener. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng,
Udahlah DNA aja, DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara Polri. Ini pegang ini, orang nih pegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogrupnya dia itu. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya. Bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional untuk dihadirkan. Bener nggak nih Dokter Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya apa G ini Ba'lawi bukan haplogrup turunan Nabi? Nanti akan dimukobalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Ba'lawi ini tidak mau Dr. Sugeng atau Profesor Arikem sebagai apa saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimukobalah, dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin. Kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Iya, bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi, tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong. Karena kan dari langit di atas banyak yang lihat, harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Teu aya cenah eta syarat-syarat kitab-kitab eta, pokoknya geus surah istifadhah geus bae. Lamun wis surah istifadhah ya wis sah. Sekarang kan sudah surah istifadhah. Surah istifadhah itu artinya populer, sampun viral. Wis viral para habibiki turunan Nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadhah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun Nabi. Tidak bisa bos, tidak bisa. Surah istifadhah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad, udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah, gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad, nggak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat,
maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir riq'atu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubaidillah, teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10 Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubaid ini tahun 996 Hijriah, 651 tahun, dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatut Talib. Nah sebuah kitab, walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan, berdasarkan ala ma warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kalau bicara tentang Ahmad bin Isa, ya kitabnya harus kitab abad keempat. Kalau tidak ada yang paling dekat, kalau tidak ada yang agak dekat, kalau tidak ada yang agak dekat berikutnya. Demikian cara bekerja ilmu sejarah dan ilmu nasab. Kalau misalnya abad ke-10 ini disebutkan yang namanya Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, tidak ada kitab yang menentang di abad sebelumnya, ini tidak jadi soal. Dalam ilmu nasab, dalam ilmu sejarah itu disebut argumentium ex silentio, yaitu kita memegang sebuah historiografi sejarah berdasarkan data yang kita temukan paling dekat dengan masa kejadian, kecuali ada lagi nanti ditemukan yang lebih dekat lagi, bertentangan dengan yang kita temukan sebelumnya, maka yang kita temukan sebelumnya yang agak jauh ini hilang ihtijajnya, hujiyahnya dengan kitab-kitab yang kita temukan di abad-abad yang lebih dekat itu. Jadi di abad 10 dikatakan Ubaid punya anak, Ubaid adalah anak Ahmad, tapi bertentangan dengan seluruh kitab yang ada di abad 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Ini tidak bisa dijadikan dalil kitab-kitab baru ini. Kata Hanifah Latas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsud Dhahira. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsud Dhahira. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA
DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1, orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'lawi ini ngaku turunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Kok adanya di Yaman? Mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an baru hijrah. Kok ngakunya dia punya apa namanya itu buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basrah. Yang hijrah ke Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid. Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imad tidak mengatakan makamnya ada di Basra atau makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Enggak penting mengetahui makam. Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5. Apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi ataukah tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh. Kecuali mungkin dia orang besar, kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarahin orang. Tapi apa iya 5-5-nya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal, atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan. Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya ada di mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh. Jarahin katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya aja di Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Loh, ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah, kita bisa bikin makam sekarang, Pak. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Orangnya masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Yang bongkar sendiri orang yang jarang nangis-nangis itu. Lah ini yang terjadi sebenarnya seperti ini. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu bukan apa sebagai kita benci kepada Ba'lawi, kepada Habib, bukan. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah, nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Kan kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib mencintai ahlu bait. Ahlu bait itu tadi, la as'alukum alai ajra illal mawaddata fil qurba. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan
yang dimaksud al-qurba itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan dua anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun dalam tradisi, bukan dalam ajaran, dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi, itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi itu Fatimah, Ali, siapa, Hasan, Husain, itu ada dalilnya tadi.